Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, ceria, dan semangat. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah kita dan kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Membuka hati kami Tuhan dan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita masih tetap semangat. Kita masih mau menyanyikan pujian Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Pakai gerakannya ya.
Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati dan posisi dengan benar supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji dan menyembah Engkau. Biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu.
Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Lembutkan tanah hati kami Tuhan, agar firman yang ditaburi Tuhan boleh bertumbuh subur. Dan kami Tuhan Yesus tidak hanya pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan cerita kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan tanah hati kami, berfirmanlah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Halo, apa kabar adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu Sola Gracia Jatiwangi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Om Gigi percaya semuanya ada dalam keadaan sehat dan terus tetap jaga kesehatan. Dan sebelum mau dengar firman Tuhan, Om Gigi punya yel-yel. Jadi harus ikutin kalau Om Gigi bilang salam Pantekosta. Semua katakan 3 kali haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya udah siap? Ya, siap-siap ya. Salam Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Om Gigi percaya semuanya pas waktu katakan haleluya, 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 meskipun Om Gigi nggak lihat dari tempat ini, semuanya ada di rumah masing-masing, tetapi semuanya selalu semangat, selalu bersukacita. Amin. Dan saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan diri dengan baik. Mari ambil Alkitab dan kita akan memperhatikan cerita kebenaran firman Tuhan. Om Gigi mau cerita tentang satu tokoh yang luar biasa, satu tokoh yang mungkin adik-adik sudah dengar, yaitu Daniel. Sudah pernah ada dengar tentang kisah Daniel? Ya, pasti semua sudah pernah dengar kisah Daniel. Kisah yang paling adik-adik ketahui tentang kisah Daniel apa? Ayo, sekarang coba pikir-pikir lagi, apa ya tentang kisah Daniel yang sudah pernah saya dengar di sekolah minggu? Ya, benar. Di mana Daniel dilempar ke goa singa. Dan yang terjadi adalah dia bisa keluar dari goa singa dalam keadaan yang selamat, karena ada pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Dimana kalau kita merenungkan bahwa kalau ada penyertaan Tuhan, ada Tuhan bersama kita, maka selalu Tuhan akan tolong. Selalu kita akan bisa melihat mujizat daripada Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak kenapa Daniel dibuang ke goa singa? Mungkin ada yang masih ingat. Dimana karena Daniel pada saat itu diperhadapkan dengan orang-orang yang pada saat itu mau menjebak dia, yang saat itu iri hati terhadap Daniel karena keberhasilan dari Daniel, karena Daniel pada saat itu menjadi orang kepercayaan raja, sehingga ada orang-orang yang iri kepada Daniel. Mereka berusaha cari kesalahan Daniel, tidak didapati kesalahan dari Daniel. Sehingga yang mereka lakukan adalah berusaha untuk bagaimana cara ya untuk menjatuhkan Daniel. Dan mereka ternyata mengetahui bahwa Daniel itu punya kebiasaan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu mereka meminta kepada raja supaya mengeluarkan keputusan supaya orang-orang tidak boleh menyembah Tuhan mereka, tetapi harus menyembah kepada raja. Orang yang kalau iri hati melakukan segala sesuatu untuk berusaha menjatuhkan orang lain. Itu sebabnya Tuhan tidak mau anak-anak sekolah minggu GPD Sola Gracia Jatiwangi hidup dalam iri hati, hati yang tidak suka kepada orang lain, tetapi
Kita harus belajar. Mari, kalau ada orang yang mungkin lebih dari kita, atau ada teman-teman yang kita lihat seakan-akan hebat, kita harus tetap menjadi orang yang memiliki hati yang baik, tidak iri hati. Harus belajar bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur buat keluarga, bersyukur buat diri sendiri yang Tuhan taruh. Kita itu istimewa. Jadi jangan pernah kita iri hati. Jadi kita mau belajar di sini, yang terjadi adalah mereka pada akhirnya menjebak Daniel. Dan yang terjadi akhirnya Daniel dibuang ke gua singa. Dan yang terjadi adalah mereka berpikir bahwa Daniel akan dimakan oleh singa-singa yang kelaparan. Mereka tidak tahu bahwa Daniel punya Tuhan yang hebat. Begitu juga dengan kita. Kita punya Tuhan yang sama seperti Daniel, yaitu Tuhan Yesus yang selalu akan menyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita mau semakin percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan Daniel benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Rahasianya adalah dia setia dalam hubungannya dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Coba kita baca di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Semuanya perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya buka di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, semuanya perhatikan, Om Kiki baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata Daniel adalah orang yang selalu membangun hubungan erat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Itu sebabnya tidak heran kalau Daniel bisa selamat dari gua singa, karena dia punya hubungan baik erat dengan Tuhan. Jadi adik-adik harus belajar bahwa kita harus bangun hubungan dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa. Doa itu jangan menjadi suatu keterpaksaan. Terpaksa saya berdoa karena saya mau ujian, karena saya mau minta sesuatu sama Tuhan. Tetapi doa itu harus jadi kebiasaan, dimana kita lakukan setiap hari karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai cuma berdoa, nanti baru mau makan berdoa, atau nanti ke gereja ibadah sekolah minggu baru berdoa, nanti kalau misalnya lagi sakit baru berdoa. Jangan. Tetapi doa itu harus dilakukan setiap hari. Tuhan mau adik-adik menjadi seperti Daniel, di mana doa itu menjadi satu kebiasaan, yang dimana pada akhirnya membuat Daniel menjadi orang yang didapati setia. Itu sebabnya mari pada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Om Kiki mau mengajak anak-anak sekolah minggu semuanya saat ini di rumah masing-masing untuk rajin berdoa. Karena lewat doa kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan adik-adik. Ayo semuanya, sudah dengar firman Tuhan, kita sama-sama akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan dan menutup rangkaian ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sama-sama semuanya lipat tangan dan tutup mata semuanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh dengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan sudah memberi kami kekuatan, menasihati kami untuk supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar rajin berdoa. Doa itu menjadi kebiasaan kami, bukan menjadi tempat pelarian kami, di mana nanti kami perlu baru kami datang.
kepada Tuhan berdoa, tetapi kami harus melakukan kegiatan doa setiap hari untuk kami benar-benar menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa, kami percaya pelayanan anak sekolah minggu semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu pada saat ini di rumah masing-masing. Biarlah mereka boleh diberkati dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran daripada Tuhan. Karakter Kristus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami sebagai guru-guru sekolah minggu, kami percaya bahwa kerinduan kami melihat anak-anak didik kami boleh menjadi anak-anak didik yang bertumbuh rohani, mereka memiliki pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Dalam ibadah sekolah minggu yang ada, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Amin.